Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alia. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Nah, yang udah mengklik video ini jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Jangan lupa juga ditekan tombol loncengnya, jadi kalau ada video dari saya langsung ada notifikasinya. Dan jangan lupa juga di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih and enjoy. Nah, oke, langsung aja ke videonya ya. Ini yang pertama saya tuh mau masak-masak, nanti di akhir saya tuh mau bikin kue. Kira-kira udah ada yang tahu belum? Di sini saya tuh mau masak sama bikin kue apa. Ya udahlah, kalau belum ada yang tahu kita ikutin aja ya sampai akhir. Untuk yang pertama, tadi saya tuh udah ngirisin bawang merah, bawang putih sama cabai setan. Nah, di sini saya juga tadi udah manasin minyak, terus minyaknya udah panas, jadi langsung saya goreng aja untuk terinya. Ini teri yang kecil-kecil ya. Nah, ini untuk terinya udah mateng, jadi mau langsung saya angkat aja. Dan untuk ngegoreng terinya di sini sedikit aja ya, nggak banyak-banyak. Ini untuk minyaknya sengaja banget ya, nggak saya ganti, karena kan minyak bekas ngegoreng teri itu enak banget ya kalau buat numis-numisan. Hayo, kira-kira betul apa betul? Ayo komen ya di bawah. Untuk bawang merah, bawang putih, sama cabai merah setannya ini udah saya goreng, digoreng sampai bener-bener mateng. Kalau udah mateng tinggal dimasukin aja untuk parenya. Nah, ini parenya tadi sebelumnya itu udah saya irisin, terus habis itu saya cuci. Habis saya cuci saya remes-remes pakai garam aja biar cepet ya. Nah, untuk ngeremes-ngeremes pakai garamnya di sini saya ulangin sampai 2 kali biar nanti pahitnya itu bener-bener hilang. Dan waktu saya makan ini itu bener-bener nggak ada pahitnya sama sekali. Ada sih, cuman sedikit banget. Untuk tumis parenya di sini saya tambahin air ya, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, untuk bumbu tambahannya di sini saya pakai Royco, pakai micin, sama pakai gula aja. Udah kayak gitu doang ya. Kalau untuk ngasih bumbu tambahannya di sini sesuai selera teman-teman aja ya. Kira-kira suka yang asin kah, atau yang sedang, atau yang biasa aja nggak asin. Kalau saya sama Pak Sami itu lebih suka cenderung yang agak asinan sedikit. Nah, ini untuk masakan saya sebenarnya itu buat 1 kali makan, tapi berhubung saya tuh masaknya emang agak kebanyakan, jadi nanti sisanya saya taruh di kulkas dan untuk besoknya bakal saya angetin lagi. BTW teman-teman jangan salfok ya kalau misalkan di samping saya ada suara Alia ataupun ada suara mainan Alia. Seperti biasa saya tuh selalu bilang kalau ada suaranya Alia atau mainan Alia berarti Alia lagi ada di samping saya lagi nemenin saya dubbing. Oke, lanjut lagi ya. Di sini saya tuh lagi ngupasin bawang merah sama bawang putih. Nah, ini saya tuh mau bikin bumbu balado. Untuk bumbu balado versi saya di sini saya tuh cuman pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, pakainya gula Jawa sama ditambahin terasi sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Oh ya, di sini saya juga pakai tomat ya, tapi tomatnya itu emang sedikit banget. Nah, ini untuk tumis parenya udah mateng, jadi langsung saya masukin aja ke dalam mangkok. Terus lanjut lagi, tadi untuk wajahnya emang nggak saya cuci karena kan wajahnya itu emang masih panas. Jadi untuk wajahnya saya lapin aja pakai tisu, berhubung wajahnya itu emang nggak terlalu kotor banget. Lanjut ya, tadi untuk bumbu baladonya udah saya blender. Terus ini untuk ikan tongkolnya saya goreng aja sampai mateng. Kalau ngegoreng ikan tongkol seperti biasa ya, jangan lupa ditutupin pakai tutup panci biar minyaknya itu nggak meletak kemana-mana. Oke, sambil nunggu ikan tongkolnya mateng, di sini saya juga mau nyuci piring. Berhubung ini cucian piring saya di atas wastafel itu emang udah banyak banget. Biasa kan mak-mak kalau misalkan lagi ngapa-ngapain daripada kita duduk ya lebih baik kita itu kayak nyuci piring ataukah natain piring ataukah yang lain-lainnya. Hayo, betul apa betul? Kira-kira ada yang samaan nggak? Kalau ada yang samaan ayo komen dong di bawah. Selain nyuci piring ataupun natain piring, biasanya saya juga sambil ngelapin kompor, tapi untuk kali ini emang nggak saya shoot ya. Seperti biasa juga ya, kalau saya lagi nyuci piring, ini videonya saya percepat biar nanti durasinya itu nggak terlalu lama. Oh ya, BTW mohon maaf banget ya teman-teman semua. Harusnya kan kemarin saya tuh ngasih nyaling yang semir kulit, tapi saya malah ngasih nyaling yang pembersih sepatu. Nanti bakal saya benerin ya, dan teman-teman juga bisa dilihat ulang lagi untuk linknya. Nah, kemarin juga ada yang nanya sama saya kayak gini, Bunda Alia itu beli kaca yang ada di ruang tamu belinya di mana gitu kan. Nah, kalau saya itu emang belinya di Shopee, cuman saya tuh nitip sama tante saya, jadi saya tuh ngirimnya ke alamat tante saya yang ada di Jakarta. Untuk kaca yang ada di ruang tamu itu emang nggak bisa dikirim sampai ke Karawang. Nah, jadi kalau untuk kacanya itu emang cuman bisa dikirim di wilayah Jakarta aja.
Untuk kaca yang saya beli itu harganya sekitar 172 ribuan dan untuk ukurannya itu sekitar 120 cm-an. Saya agak lupa ingat. Kalau teman-teman ada yang minta linknya tinggal komen aja ya, nanti bakal saya kasih. Untuk lampunya itu saya beli terpisah ya. Dulu saya tuh beli lampunya harganya itu sekitar 90 ribuan, tapi sekarang waktu saya lihat lagi itu harga lampu yang kayak ada di cermin saya udah murah banget, sekitar 50 atau 60 ribuan aja. Nah oke, lanjut lagi ya ke videonya. Tadi saya tuh udah selesai nyuci piring, terus lanjut ini untuk ikan tongkolnya udah mateng, jadi langsung saya angkat aja. Terus lanjut ya, untuk minyaknya ini juga nggak saya buang, jadi buat lanjut ngegoreng si bumbunya aja. Untuk bumbu-bumbuannya berhubung ini udah nggak saya pakai, jadi saya taruh lagi aja ya di tempatnya. Nah untuk bumbu baladonya ini udah mateng dan juga rasanya udah pas, jadi tinggal saya masukin aja untuk ikan tongkolnya. Dan ya alhamdulillah ini untuk masakan saya semuanya udah selesai, jadi cuman ada ikan tongkol balado sama tumis pare aja. Kemarin juga ada yang nanya sama saya kayak gini, Bunda Alia itu susunya Alia rasa apa? Jadi untuk susu bebelaknya Alia itu rasanya vanilla. Terus untuk harga yang 400 gram waktu itu saya tuh belinya di Indomaret dan gak ada promo, harganya itu 62.000. Tapi kalau teman-teman belinya yang agak gedean lagi itu malah lebih murah. Lanjut lagi ya ke videonya. Di sini saya tuh mau bikin kue bolu pandan, tapi entahlah nanti teman-teman ngeliat aja ya sampai akhir hasilnya tuh kayak gimana. Dan ini saya tuh lagi ngambilin bahan-bahannya. Untuk bahan-bahannya di sini ada telur 5 butir, terus nanti gulanya bakal saya tambahin sekitar 17 sendok makan. Terus untuk ovalet ataupun TBM saya tambahin 1 sendok makan. Nah ini untuk telurnya lagi saya pecahin, terus saya taruh di baskom aja. Nah untuk resepnya di sini saya tuh emang ngeliat di TikTok, tapi untuk resep lengkapnya saya tuh ngeliat di YouTube. Karena kan kalau di TikTok itu cuman kayak sekilas-kilas doang, jadi kan buat saya yang masih pemula itu kayak kurang paham nggak sih. Jadi saya ngeliat di YouTube aja untuk resep yang lebih lengkapnya. Nah kalau misalkan teman-teman itu ngelihat resep saya kayak kurang paham, jadi nanti teman-teman bisa ngeliat aja ya di YouTube gimana cara bikin resep bolu kukus pandan. Maklum lah ya, di sini saya kan emang bukan pakar kue, jadi misalkan teman-teman kurang paham ataupun kurang jelas apa yang saya omongin, jadi jangan heran ya. Nah untuk telur sama TBM-nya ini udah masuk, tinggal nanti saya masukin gula aja 17 sendok makan. Sambil masukin gula, di sini saya juga mau cerita nih sedikit. Kemarin ada yang komen sama saya kayak gini, Bunda Alia itu tempat berasnya kutuan lagi atau enggak? Nah jadi jawaban saya untuk tempat berasnya alhamdulillah sekarang udah enggak kutuan lagi. Jadi untuk tempat berasnya sekarang juga udah enggak saya kasih daun pandan ataupun kopi ataupun yang lain-lainnya. Dan alhamdulillah sih selama saya pakai itu emang udah enggak kutuan lagi. Terakhir kutuan udah lama banget kayaknya mah. Kayaknya udah sekitar 6 bulan yang lalu. Nah mungkin nih menurut saya dulu kan tempat beras saya atasnya itu kan magicom. Nah mungkin kan karena magicomnya itu kalau saya masak nasi itu kan tempat berasnya jadi panas atau kayak gimana. Nah dari situ mungkin timbullah kutu. Emang iya sih semenjak saya tuh nggak naruh magicom lagi di atas tempat beras itu emang gak ada kutuannya lagi. Terus dulu saya tuh kalau ngambil beras kayak gini, saya tuh ngambil berasnya bukan dari bawah yang saya pencet ataupun saya tekan, tapi saya tuh ngambil berasnya dari atas. Jadi kan misalkan saya tuh ngambilnya yang dari atas, itu kan yang lama-lama emang nggak saya pakein dulu ya. Jadi saya tuh makainya selalu yang baru gitu kan. Nah mungkin dari situ juga timbullah kutu. Nah kali-kali ada yang nanya sama saya kayak gini, Bunda Alia kenapa nggak ngambil berasnya itu dari tempat yang bawah aja gitu kan. Jadi saya tuh nggak ngambil dari bawah karena kalau ada sisaan itu selalu dimainin sama Alia. Makanya saya tuh kalau ngambil beras selalu dari atas gitu ya jawaban saya. Nah oke lanjut lagi ya ke videonya. Ini untuk adonan saya udah mengembang putih berjejak, teman-teman juga bisa ngeliat sendiri. Terus tadi saya juga numpahin 1 santan kara, bukan kara sih ya, tapi saya tuh pakainya sasa. Terus saya juga tambahin 3 sendok makan air. Terus untuk pewarna makannya sesuai selera teman-teman aja ya, mau dikasih banyak ataupun dikit. Nah ini langsung saya tumpahin aja ya. Terus untuk tepung terigunya saya pakai sekitar 14 sendok makan. Untuk garam saya pakai sedikit aja ya. Untuk vanili saya juga pakainya setengah sendok teh. Untuk baking powdernya di sini saya tuh pakainya setengah sendok makan. Terus untuk minyaknya di sini saya pakai sekitar 150 ml. Untuk tepung terigunya ini sebelum saya masukin saya ayak terlebih dahulu ya. Jadi biar nggak ada bergindilan-bergindilannya.
Oh ya, BTW kalau step by stepnya saya tuh salah, mohon maaf banget ya teman-teman semua. Kalaupun salah, teman-teman bisa komen di bawah ya. Nanti insya Allah kalau saya tuh bikin lagi bakal saya benerin. Kalau tepung terigunya udah selesai diayak, nanti tinggal dimasukin aja ke adonannya sedikit demi sedikit, terus lanjut diaduk. Nah, sambil ngaduk saya juga sebenarnya lagi manasin pancinya, jadi nanti pas adonannya selesai tinggal saya kukus aja. Jangan lupa ya, untuk tutup pancinya itu dialasin pakai kain biar embunya itu nggak netes di kuenya. Nah, untuk yang terakhir ini minyaknya saya masukin terus saya aduk lagi kayak gini. Kalau udah, ini bakal saya tuang aja ke cetakannya. Di sini saya tuh pakai cetakannya emang yang pakai plastik kayak gini ya, dan alhamdulillah sih untuk cetakannya itu nggak meleot sama sekali. Teman-teman tahu nggak sih kesalahan saya tuh di mana? Nah, kesalahan saya tuh di sini waktu saya numpahin adonannya, harusnya kan adonannya itu emang jangan sampai penuh banget kayak gitu. Nah, saya sampai penuh banget kayak gitu. Pas saya buka, dendeng hasilnya kayak gini. Tara. Bagus banget kan? Tapi udahlah nggak apa-apa ya. Dan yaudah sampai sini aja video saya. Semoga teman-teman semua tetap enjoy nontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.